Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat channel Sidang TV yang saya cintai dan yang saya banggakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita di dalam semua urusan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan dohir dan batin kita. Dan semoga apa yang disemogakan oleh kita semua, semoga tersemogakan. Dan marilah kita selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Sallallahu ala Muhammad. Dan sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk mengisi kolom komentar dengan tulisan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar channel ini semakin berkah, semakin berkembang, semakin memberikan kemanfaatan bagi diri kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya semua amalan itu ada waktunya, dan di dalam waktu juga ada amalannya. Maka ketika kita amalan, supaya dihitung sah, dihitung amalan tersebut itu sah, maka amalan tersebut harus dengan aturan-aturannya. Maka Al-Fakir di sini akan menjelaskan tentang kehati-hatian di dalam tahajud, yakni ada dua kesalahan solat tahajud yang membuat tidak sah. Meski solat tahajud adalah solat malam, akan tetapi belum tentu setiap solat malam itu bisa menjadi solat tahajud. Dan dua kesalahan solat tahajud ini bisa menjadikan solat tahajudnya tidak sah. Lantas apa saja dua kesalahan itu? Yang pertama, solat tahajud sebelum tidur. Di antara kita ada yang rajin mengerjakan solat sunnah di malam hari, bahkan ada yang melakukan dari awal isya hingga hampir subuh. Sebagian orang mengira kalau amalan itu termasuk bagian dari tahajud, padahal belum tentu. Jika dia melakukan solat malam tersebut sebelum tidur, maka itu tidak bisa dinamai solat tahajud, tapi hanya qiyamul lail saja. Hajjaj bin Amr radhiyallahu an pernah mengingatkan kekeliruan anggapan ini. Ia berkata, salah seorang dari kalian menyangka kalau ia bangun solat malam hingga subuh, maka ia telah bertahajud. Padahal sesungguhnya tahajud itu adalah mengerjakan solat setelah tidur, lalu solat sesudah tidur, lalu solat lagi setelah tidur. Itulah solat yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi syarat utama melakukan solat tahajud adalah sudah tidur. Jika tidak tidur atau belum tidur, maka belum bisa dan tidak sah mengerjakan solat tahajud. Sulaiman Al-Jamal dalam hasyiahnya menjelaskan bahwa tahajud itu tidak ada kecuali setelah tidur. Lalu yang dimaksud tidur itu yang bagaimana? Yang dimaksud tidur adalah hilangnya kesadaran dan fungsi panca indera. Jika masih ada kesadaran dan bisa merasakan kondisi sekitar, maka itu belum bisa disebut tidur, hanya mengantuk saja. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, Imam Syafi'i dan para sahabat berkata, perbedaan antara tidur dan mengantuk adalah bahwa tidur itu terkalahkannya akal dan hilangnya rasa penglihatan dan lainnya. Sedangkan kantuk tidak mengarahkan akal, tapi hanya panca inderanya yang lemah saja.
Tapi kehilangan rasa di antara tanda kantuk adalah bisa mendengarkan perkataan orang yang ada di sampingnya, meski tidak paham maknanya. Tidur yang mengalihkan kesadaran inilah yang termasuk syarat sahnya sholat tahajud, meski tidurnya itu sebentar atau dalam waktu yang singkat, maka sudah bisa mencukupi untuk syarat sahnya sholat tahajud. Imam Syarqawi dalam hasyiahnya menjelaskan, sholat tahajud adalah sholat sunnah di malam hari setelah tidur, meski hanya sebentar dan walaupun tidurnya tidak membatalkan wudu. Yang kedua, sholat tahajud sebelum sholat isya. Sebagian orang ada yang beranggapan kalau sholat tahajud itu yang penting sudah tidur di malam hari dan sudah masuk waktu isya. Jadi asal sudah tidur dan sudah masuk waktu isya, sah melaksanakan sholat tahajud. Anggapan seperti ini sesungguhnya keliru dan kurang tepat. Yang benar adalah sholat tahajud itu ada sholat malam setelah sudah tidur dan mengerjakan sholat isya, bukan setelah masuk waktu isya. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Al-Ghurarul Bahiyah menjelaskan, maka diketahui bahwa syarat tahajud itu adalah setelah tidur dan setelah mengerjakan sholat isya. Sulaiman Al-Bujairami dalam hasyiahnya menerangkan, akan tetapi sholat tahajud wajib setelah mengerjakan sholat isya. Syekh Ali Jum'ah menyebutkan bahwa ulama Hanabilah dan Syafi'iyah bahwa untuk qiyamul lail dan witir berkaitan dengan sholat isya bukan dengan masuknya waktu isya. Maka barang siapa yang sudah sholat isya meski dalam jamak takdim bersama sholat maghrib, maka sah baginya mengerjakan sholat witir dan qiyamul lail setelah itu. Jadi yang menjadi penentu sahnya sholat tahajud itu bukan waktu isya, tapi sholat isyanya. Dalam arti jika kita telah mengerjakan sholat isya, maka kita telah dianggap memenuhi syarat sahnya sholat tahajud, meski sholat itu kita lakukan di waktu maghrib dengan jamak takdim. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Tuhfatul Muhtaj menjelaskan, tahajud secara istilah berarti sholat setelah mengerjakan sholat isya. Meskipun sholat isyanya di jamak takdim bersamaan maghrib dan setelah tidur, meskipun tidurnya sebelum waktu isya. Sebaiknya jika kita belum melakukan sholat isya, maka kita belum memenuhi syarat sahnya sholat tahajud, meski kita melakukan sholat di tengah malam. Dari sini jika kita bangun malam hendak melakukan sholat tahajud, padahal kita belum sholat isya, maka harusnya terlebih dahulu adalah sholat isyanya, baru kemudian mengerjakan sholat tahajud. Itulah dua kesalahan sholat tahajud yang membuat sholat tidak sah. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah menjelaskan penjelasan dua kesalahan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk memperbaiki amalan-amalan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.